Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah, tabarakallah. Masih bisa sapa teman-teman lagi di hari ini. Kalau sekarang itu lagi liburan sekolah juga ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman dan putra-putri kita dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat ya. Kepada bunda-bunda di rumah yang menonton video aku dan yang belum subscribe channel Nura Punya Cerita, di subscribe dulu channel Nura Punya Ceritanya. Terima kasih. Oke, hari ini Gemra mau main katanya ke kabupaten teman-teman ya. Jadi tempat mainan tapi gratis gitu, gratisan. Jadi kita bisa bawa makanan sendiri tapi masuknya itu gratis. Katanya pengen bawa Aura jalan-jalan dan sekalian lihat rusa gitu ya teman-teman. Jadi di kabupaten itu pemerintah menyiapkan permainan buat teman-teman. Kalau yang mau bermain nggak perlu bayar gitu. Jadi kita ke tempat uncal atau rusa bisa ke kabupaten gitu ya teman-teman ya. Mungkin di daerah teman-teman juga sama ya seperti di daerah aku, bisa main tapi nggak perlu bayar, gratisan. Cuma ya gitu, banyak jajanan ya teman-teman. Jadi kita buat menghemat bawa dari rumah aja sambil nyuapin Aura, bawa buah pepaya atau bawa nasi gitu ya teman-teman ya. Senang juga anak-anak kalau dibawa ke tempat kayak gini ya teman-teman. Ya meskipun kita harus meninggalkan beberapa pekerjaan rumah, tapi kalau misalnya anak-anak kita senang, apalagi kan kita lagi liburan sekolah ya, kita ajak aja kemana aja, yang penting bisa bermain gitu, bisa bahagia. Cuman kalau misalnya sedihnya kakak nggak bisa ikut teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi sebelum pergi kita main ke kabupaten itu aku sempat depros dulu karena banyak daging Idul Adha masih banyak karena suami aku jadi panitia di masjid. Jadi aku harus bersihin dulu es-es yang ada di kulkas ini. Teman-teman lihat kayak gini ya teman-teman. Jadi tadi aku depros dulu dan aku aja ini pakai mutu ya teman-teman ya, esnya tapi yang dipukulnya ya teman-teman, jangan mesin freezernya nanti rusak. Nah ini jadi aku depros karena nggak ada tempat buat nyimpen daging teman-teman, takutnya daging-daging pada bau. Jadi aku cepet-cepet depros tadi aku sebelum pergi. Terus ini caranya teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya kulkas atau freezer seperti aku ini dan nggak ada tutupnya, aku pasang plastik ini, aku tempelin plastik di freezernya. Jadi kalau misalnya kalau udah ada bunga esnya lagi, gampang teman-teman mencairnya gitu. Jadi cepet buat deprosnya. Caranya kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya udah di depros, dielap, baru kita pasang lagi plastiknya gitu ya teman-teman. Itu sedikit tips aja dari aku yang punya kulkas yang gak ada tutup freezernya ya teman-teman. Nah ini aku rebus dulu daging perdagingan ya, amanin dulu. Kayak ini apa ini ya, balung gitu ya, balung sapi yang ada sumsumnya itu di dalamnya. Ini alhamdulillah masya Allah suami aku dapat dari masjid ya, karena jadi panitia. Ini dapat balung sapi satu, kemudian kaki kambing aku amanin dulu. Jadi makanya aku beresin freezernya biar bisa simpan daging-daging yang masih
bisa disimpan di freezer gitu. Jadi sebagiannya lagi kayak balung, tulang belulangnya aku rebus aja gitu ya teman-teman. Nih seperti ini tuh, ini ada daging sapi, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi ada stok daging sapi dan daging domba di kulkas gitu. Ini aku bersihin dulu, aku cuci dan aku rebus atau digodok gitu ya teman-teman sampai matang gitu. Ini aku rebus dulu balung sama tulang-tulang sapi. Ceritanya aku mau bikin mau bikin air kaldu untuk nanti buat bakso ya teman-teman. Ya setahun sekali lah makan bakso banyak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya daging banyak di rumah, daging kurban atau daging Idul Adha, teman-teman bisa bikin bakso aja ya teman-teman ya. Bisa bikin bakso. Aku di sini bikin bakso aja karena ada daging sapi setengah kilo. Aku bikin bakso aja. Nah ini tulangnya udah mateng. Udah aku godok, udah aku rebus sampai matang, malah berhari sampai sampai melutuk gitu. Jadi dagingnya sampai melotok gitu, sampai empuk gitu karena diangetin lagi nggak masuk kulkas, malah jadi empuk gitu teman-teman tanpa presto. Nah ini ada daging sapi sebanyak 500 gram setengah kilo. Alhamdulillah ya teman-teman, Masya Allah banyak daging gini. Aku bikin bakso aja, jarang-jarang makan bakso makan bakso banyak sama anak-anak. Jadi aku bikin, kita blender atau kita chopper. Di sini ada daging, kemudian tambahin bawang, gula 2 sendok teh ya teman-teman, kemudian merica, kemudian garamnya 1,5 sendok teh, garamnya 1,5 sendok teh ya teman-teman ya, gulanya 2 sendok teh, kemudian ada bawang merah goreng 3 siung sama bawang putih 1 siung, digoreng dulu ya teman-teman. Kemudian ada baking powder 1,5 sendok teh aku pakai, dan 1 sendok teh penyedap rasa. Di sini ada 1 putih telur aku masukkan ya teman-teman. Satu putih telur aja ya teman-teman, jangan kuning telurnya jangan dimasukin. Nah kemudian aku masukkan sebanyak 130 gram es batu ya teman-teman. Jadi biar teksturnya itu adonannya itu nggak panas gitu ya teman-teman ya. Kalau bikin bakso aku chopper, ini chopper biasa ya teman-teman ya, chopper yang harganya juga cuma 110.000. Tapi teman-teman kalau aku saranin jangan pakai chopper kayak gini, ini nggak akan kuat teman-teman ya. Harus chopper yang bagus ya teman-teman, atau blender. Soalnya blender aku rusak, jadi belum beli. Aku ini coba pakai hand mixer, tapi alhamdulillah agak lembut gitu. Tapi nggak lembut banget teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan jadi ya teman-teman baksonya. Di sini aku tambahin 80 gram tepung sagu. Aku pakai tepung sagu tani ya teman-teman ya. Nah aku campurkan dengan tangannya bersih ya teman-teman. Kalau teman-teman bikin bikin bakso, kalau bisa teman-teman pakai blender atau chopper yang bagus. Jadi dagingnya itu lembut. Kalau aku ini masih ada yang kasar-kasar, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Insya Allah ini jadi kok baksonya, cuman nggak lembut gitu, dagingnya nggak lembut semuanya, nggak kuat teman-teman kalau pakai chopper yang biasa. Ya mudah-mudahan nanti aku bisa punya chopper yang bagus ya teman-teman. Nah ini udah jadi, aku simpen di kulkas.
beberapa jam lah, sejam atau sampai 2 jam. Kemudian aku bentuk seperti ini ya teman-teman, dan aku siapin sendok yang udah aku pakai air. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Airnya nggak usah mendidih ya teman-teman, panas aja. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman. Mungkin teman-teman juga sama, masih banyak daging, persediaan daging. Kalau aku banyak daging hanya Idul Adha aja ya teman-teman, alhamdulillah. Jadi aku bikin bakso aja, ingin bikin bakso yang bener-bener dagingnya itu asli banyak ya. Ini setengah kilo, hampir setengah kilo teman-teman ya. Ini aku bikin aja. Dan teman-teman kalau misalnya teman-teman bisa buat ide jualan juga bisa ya teman-teman. Nah tapi kalau misalnya buat ide jualan, biasanya adonannya itu kita bikin di rumah, baru kita kresekin gitu ya, kita kemas, nanti kita gilingnya di pasar gitu ya teman-teman. Kalau misalnya kita belum punya chopper sendiri, ini juga pakai chopper murah, nggak akan kuat, malah panas, malah mati choppernya teman-teman ya. Jadi aku saranin kalau yang buat ide usaha, digilingnya di pasar aja teman-teman ya. Jadi kita bikin resepnya di rumah, baru kita bawa ke pasar gitu biasanya teman-teman kalau yang buat ide jualan. Karena ini homemade buat kita sendiri, karena banyak persediaan daging, aku amanin aja dibikin bakso aja teman-teman. Alhamdulillah. Tahu nggak teman-teman, ini lagi bikinnya juga udah pada nungguin, Gemra, Haura udah pada nungguin pingin nyobain. Malah kita lagi godok baksonya, udah pada dicomot-comot aja bakso-baksonya, malah jadi tadinya mau apa ya, mau di frozen, langsung habis-habis aja gitu teman-teman. Nah ini udah jadi, kalau misalnya udah mengambang, udah mengapung maksudnya, baru kita angkat dan kita tiriskan, dan bisa kita bungkus kalau buat di frozen ya teman-teman ya. Tapi kalau aku disimpan di kulkas nggak akan kuat lama ya, bukan kuat tahan lama gitu, tapi bakalan cepet habis. Baru juga bikin ini setengah kilo loh teman-teman, setengah kilo daging ini langsung ludes habis sama anak-anak, dicomot-comotin kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, pada suka tuh. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin bakso sendiri itu lebih enak banget dan lebih higienis ya teman-teman ya. Ini enak, meskipun kurang lembut teksturnya teman-teman, anggap aja ini bakso urat. Makan ini tuh, ini Haura juga makan. Kalau bikin sendiri serap, lebih aman, tidak ada pengawet. Enak Haura, enak. Mana jempolnya, mana jempolnya? Enak, enak jangan. Awas eta kasogok. Aduh. Ini Gemra terus makan. Habis berapa Gemra? Habis 3. Apa-apa, nanti makan lagi bareng ya. Tuh masih banyak. Alhamdulillah ini aku lanjut bikin bakso lagi, rebus bakso lagi sampai semuanya selesai ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah selesai, udah aman gitu, jadi bisa disimpan di frozen. Jadi kalau misalnya setiap kita mau makan bakso, kita ambil aja di freezer, terus kita rebus
di air kaldu yang udah kita bikin tadi ya teman-teman, yang aku rebus tadi, tetelan-tetelan sama tulang-tulang yang aku rebus tadi gitu ya teman-teman ya. Ini udah matang ya, jadi banyak banget kan, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, ini dia bakso Idul Adha. Setahun sekali aja teman-teman kita bikin kayak gini. Alhamdulillahnya. Penasaran dari tadi, ingin cepet-cepet nyobain gimana rasanya. Kalau menurut aku sih rasanya enak ya teman-teman, cuma teksturnya aja. Tadi kan aku pingin lembut gitu, tekstur baksonya gitu. Kalau ini kan kasar-kasar karena choppernya itu nggak kuat ya teman-teman, panas kalau dipakai daging sapi gitu ya teman-teman. Ini dia tuh, enak banget, lembut teman-teman nih, cuman teksturnya aja kasar ya, anggap aja ini bakso urat. Nah ini tadi bekas godokan baksonya aku masukin bawang putih, terus aku blender dan aku masukin ke dalam rebusan tetelannya ya teman-teman. Untuk air kaldunya nggak usah dibumbuin apa-apa ya teman-teman ya, cuma garam. Di sini aku pakai garam, gula sedikit, dan penyedap rasa. Udah enak kok teman-teman. Aku kasih dulu makan kakang pakai air kaldu tulang belulang tadi ya teman-teman. Dia suka mungkin gurih ya teman-teman ya, dan mungkin lapar juga. Aku kasih makan kakang, lahap banget makanya alhamdulillah teman-teman ya. Ayo teman-teman semangat ya. Aku nyuapin kakangnya ini di rumah mama mertua ya teman-teman, karena sebelahan. Jadi ini kakangnya lagi tidur-tiduran di rumah mama mertua. Jadi sekalian aku suapin kakang dulu gitu ya teman-teman ya, sambil ngerebus air kaldu ya teman-teman, karena suami mau nyobain juga baksonya ya, ditambah air kaldu tetelannya. Aku potong-potong seledri dan aku goreng bawang merah buat bumbu tambahannya ya teman-teman. Ini seledrinya aku simpen dulu di tempat misting, lalu aku masukkan ke kulkas. Nah ini baksonya aku taruh tadi di freezer, katanya suami ingin nyobain, jadi aku rebus lagi di air kaldu yang tadi aku bikin tadi ya teman-teman. Teman-teman boleh coba nanti di rumah gimana rasanya ya bikin bakso resep ini ya teman-teman. Enak loh teman-teman ya, alhamdulillah. Ini baksonya juga kerasa banget daging sapinya. Kelihatannya seperti bakso urat ya teman-teman. Aku tambahin tulang-tulangnya sama tetelannya. Ini daging-dagingnya udah melotok dari tulangnya, jadi air kaldunya enak banget ya teman-teman. Kalau di abang-abang itu kan pakai micin ya teman-teman. Kalau ini kurang gurih, jadi aku tambahin aja garam sedikit, kemudian bawang goreng sama seledri, lalu aku tambahin jeruk nipis atau cuka ya teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahin kecap sama
sama cabe ya teman-teman ya. Cabenya direbus dulu, digoreng, baru kita tumbuk. Seperti ini ya teman-teman. Gimana teman-teman? Kabita kan? Tinggal bikin aja ya teman-teman. Ini mudah banget dan bisa di frozen baksonya. Simple. Kalau teman-teman banyak daging, dibikin kayak gini aja teman-teman. Tuh, kita aduk-aduk, kita pakai kecap. Kalau aku kalau makan bakso, senengnya itu manis pedas ya teman-teman. Jadi kalau pakai saus nggak terlalu suka, jadi senengnya pakai kecap yang banyak dan pakai lada yang banyak, pedas maksudnya. Gitu teman-teman ya. Ini enak banget. Terus kalau misalnya rasanya pingin ada asam-asam sedikit, tinggal tambahin aja cuka, atau kalau aku senengnya lebih ke jeruk nipis ya teman-teman. Ini enak banget tuh. Teman-teman bisa coba di rumah. Ayo Bi, dicobain. Cobain, kurang apa kayaknya? Kurang asin deh. Aduh, coba lihat. Harus pakai cuka. Coba lihat. Aduh. Kurang peci. Atas. Coba. Ada tetelannya. Tulangnya asli tulang. Kan itu karena udah digodok berhari-hari. Tulang semua. Tetelannya mah ada tuh, sok cobain. Liatin bitunya. Pengen jualan bakso. Jualan tuh. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari Nura Punya Cerita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu yang belum subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.